4696. Kakak senior, mungkinkah kamu menyukai wanita itu? Su Hao bukan orang bodoh, jadi meskipun Hu Sun tidak berbicara dengan jelas, bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Tapi sekali lagi, pria mana yang tidak akan tergoda oleh wanita cantik seperti itu? Tadi malam, dia linglung, dan saat dia bermeditasi, bayangan wajahnya yang agak pucat melintas di benaknya. Meskipun wanita ini tampaknya beberapa tahun lebih tua darinya, bagi seorang kultivator dengan umur panjang, apa perbedaan usia itu penting? Jika dia bisa terhubung dengan wanita seperti itu, bahkan jika dia harus kehilangan setengah dari umurnya, Su Hao akan bersedia. Tapi sekarang, kakak senior Hu telah mengutarakan pikirannya di depannya. Hati Su Hao dipenuhi amarah, tiba-tiba merasa seperti objek cinta sejatinya sedang diidamkan. Tetapi menghadapi kakak senior yang telah merawatnya sejak dia masih kecil, dia tidak punya cara untuk melampiaskan amarahnya. Saudara muda, jika Anda dapat membantu saya, setelah masalah ini selesai, ketika saya kembali ke aula, saya secara alami akan mengucapkan beberapa kata pujian untuk saudara muda di depan guru. Guru akan dengan senang hati melewati bagian kedua dari Violent Wind Art untukmu. Jantung Su Hao berdebar kencang. Meskipun dia telah memasuki Istana Laut Roh untuk berkultivasi, status dan identitasnya jauh lebih rendah daripada milik Hu Sun. Jika Hu Sun adalah murid inti elit di Istana Laut Roh, maka dia akan menjadi murid biasa yang lebih rendah. Jika bukan karena ini, murid sekte misi kali ini tidak akan dipimpin oleh Hu Sun. Selama bertahun-tahun, dia hanya mengkultivasikan paruh pertama seni angin keras, dan kultivasinya baru saja mencapai tahap elemen sejati orde ketiga. Jika dia ingin lebih meningkatkan kultivasinya, dia perlu mendapatkan paruh kedua seni angin keras. Namun, gurunya tidak menunjukkan niat untuk mengajarinya beberapa tahun terakhir ini, tampaknya ingin mengujinya lagi, dan misi ini adalah salah satu ujiannya. Jika kakak senior Hu Sun bisa memberikan kata-kata yang baik untuknya, mendapatkan paruh kedua seni angin kekerasan seharusnya tidak menjadi masalah. Tidak ada kekurangan wanita cantik di dunia ini, tetapi dia hanya memiliki satu teknik kultivasi yang dia butuhkan. Terlebih lagi, bahkan jika dia bersaing dengan kakak senior Hu, dia mungkin belum tentu menang. Meskipun Su Hao agak enggan, dia dengan cepat mengerti dan mengangguk. Kakak senior memperlakukan saya seperti saudara laki-laki. Silakan jika ada yang bisa saya bantu, silakan bertanya. Petik 2. Hu Sun tersenyum dan mengangguk, menepuk pundaknya, seperti yang diharapkan dari kakak mudaku yang baik. Cedera wanita itu tidak ringan, dia akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 bulan untuk pulih. Pertama-tama pikirkan cara untuk membantu saya menanyakan tentang latar belakangnya. Su Hao bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah yang dipanggil Zhao Yebai mengatakan dia tidak masuk sekte? Kakak dan adik ini seharusnya hanya memulai jalur kultivasi karena beberapa pertemuan kebetulan, kan? Hu Sun berkata, mungkin itu masalahnya, tetapi yang terbaik adalah menyelidikinya terlebih dahulu. Petik 2. Bagus, kakak senior, jangan khawatir, aku akan bertanya. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Ya tinggal di halaman untuk memulihkan diri sementara Bibi Mei mengunjunginya setiap hari selama beberapa jam. Ketika Zhao Ya bangun, dia akan berbicara dengannya, dan ketika Zhao Ya tertidur, dia akan berjaga-jaga. Di sisi lain, Zhao Yebai merasa agak malu, merasa bahwa dia terlalu merepotkan. Selama waktu ini, Su Hao membawa Hu Sun untuk mengunjungi Bibi Mei dan Zhao Ya. Namun, kali ini, ketika mereka berdua kembali, Bibi Mei meninggalkan ruangan untuk menemui mereka, tidak membiarkan mereka mengganggu istirahat Zhao Ya. Setelah berkultivasi di Azure Jade Peak selama 13 tahun, kultivasi Zhao Ya sengaja ditekan oleh Yang Kai. Bahkan jika kultivasinya tidak meningkat, wajar saja jika fisiknya membaik. Fisiknya sama dengan Zhao Yebai. Di antara para kultivator dengan usia dan alam yang sama, dia adalah eksistensi yang hanya bisa dilihat oleh orang lain. Hanya saja penampilannya yang biasanya lembut cukup sulit untuk dilihat. Meskipun lukanya tidak ringan, setelah hanya 3-5 hari, Zhao Ya bisa bangun dan berjalan lagi. Fisiknya yang kuat adalah salah satu alasan mengapa dia dapat pulih begitu cepat, dan pil penyembuhan yang diberikan Yang Kai padanya secara alami adalah alasan lain. Setelah menerima instruksi Hu Sun, Su Hao meminta beberapa informasi kepada ibunya tentang Zhao Yebai dan Zhao Ya. Tetapi keduanya tidak mengungkapkan banyak hal, jadi informasi Su Hao sangat terbatas. Koleksi 7 bintang. Di dalam ruangan, cahaya lilin yang berkelap-kelip membuat Hu Sun sedikit mengernyit. Kakak senior, saya pernah mendengar tentang Seven Star Square sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu, Seven Star Square hanyalah sekte kelas 2,
Tetapi Master Rilem Kaisar Orde Ketiga tiba-tiba menjadi penatua tertinggi mereka dan segera dipromosikan ke Sekte kelas 1. Petik 2. Husun mengangguk dan berkata, saya juga tahu masalah ini. Koleksi 7 bintang ini harus didasarkan pada Seven Star Square. Jika itu masalahnya, keduanya kemungkinan besar adalah murid Seven Star Square. Petik 2. Husun mengetuk-ngetukkan jarinya dengan ringan di atas meja. Kecakapan pria itu cukup rendah, pemuda seperti itu hanya berada di tahap transformasi Ki. Ketika dia mengatakan dia tidak masuk sekte, itu pasti benar, seharusnya tidak ada hubungannya dengan Seven Star Square. Di sisi lain, Zhao yang mungkin dari Seven Star Square, tetapi bahkan jika benar, dia seharusnya hanya menjadi murid biasa. Petik 2. Su Hao mengangguk, kakak senior benar. Zhao ya beberapa tahun lebih tua darinya, tapi dia hanya berada di tahap elemen sejati Orde ke-9, jadi bakatnya tidak jauh lebih baik darinya. Bahkan jika orang seperti itu memasuki Seven Star Square, status mereka tidak akan tinggi. Dengan kultivasi dan status kakak senior, itu benar-benar keberuntungannya untuk bisa mendapatkan bantuan kakak senior. Su Hao tersanjung. Husun menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali temperamen wanita ini sangat dingin sehingga sulit untuk mendekatinya. Petik 2. Beberapa hari terakhir ini, bukan karena mereka tidak mencoba menghubungi Zhao Ya, tetapi beberapa kali mereka bertemu, ekspresi Zhao Ya dingin dan acuh tak acuh, bahkan tidak melirik mereka. Dia sangat khawatir tentang Zhao Yebai, menyebabkan Husun diam-diam merasa kesal. Sebagai murid inti elit Istana Laut Roh, dia telah mencapai tahap kenaikan abadi Orde Ketiga pada usia muda dan dikelilingi oleh suster senior dan suster junior yang tak terhitung jumlahnya di sekte. Kapan dia pernah diperlakukan begitu dingin oleh seorang wanita? Dan ibumu? Husun memelototi Su Hao saat dia berbicara. Untuk beberapa alasan, Zhen Suemei telah menemani Zhao Ye hampir setiap hari, sehingga sulit bagi Husun untuk menunjukkan pesonanya di depannya. Ekspresi Su Hao menjadi canggung saat dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Pemulihan Zhao Ye cukup cepat. Dengan luka berat seperti itu, dia benar-benar bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan beberapa hari terakhir ini. Petik 2. Husun dengan dingin berkata, saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, kita harus bergegas kembali ke sekte, jika tidak, tidak ada yang bisa menanggung kesalahan guru. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Su Hao diam-diam merasa senang, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan hati Zhao Ya, dia tidak ingin melihat Husun mendapatkannya. Jika dia bisa kembali dengan tangan kosong, itu yang terbaik. Ekspresi Husun menjadi suram sesaat sebelum cahaya dingin melintas di matanya. Jika taktik lunak tidak berhasil, maka kita hanya bisa menggunakan taktik keras. Ketika menyangkut wanita, mereka secara alami akan mematuhimu. Su Hao terkejut, kakak senior, Anda ingin? Husun berkata dengan sungguh-sungguh, aku butuh bantuan kakak muda. Petik 2. Su Hao ketakutan. Keesokan harinya, di halaman, Zhen Suemei mengobrol dengan Zhao Ya. Biasanya, dia yang berbicara sementara Zhao Ya mendengarkan dengan tenang. Zhen Suemei juga memperhatikan ketidakhadiran Zhao Ya, tapi dia tidak memperdulikannya. Untungnya, Zhao Yebai sesekali menyela. Setiap kali ini terjadi, Zhao Ya akan mendengarkan dengan penuh perhatian, seringkali menutupi mulutnya dan tersenyum. Suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dan mereka bertiga menoleh untuk melihat Su Hao bergegas mendekat. Haoer, Zhen Suemei berdiri, mengapa kamu di sini? Petik 2. Su Hao tersenyum, ibu, ayah ingin kamu pergi. Ayahmu mencariku. Zhen Suemei terkejut. Su Hao mengangguk, aku tidak tahu apa itu, tapi sepertinya ini sangat mendesak. Petik 2. Alis Zhen Suemei sedikit berkerut sebelum dengan cepat bersantai. Berbalik ke Zhao Ya dan Zhao Yebai, dia berkata, istirahatlah lebih awal, aku akan pergi melihatnya. Petik 2. Zhao Yebai berdiri dan mengantarnya pergi, Bibi Mei, hati-hati. Setelah melihat Zhen Suemei pergi, Zhao Yebai menangkupkan tinjunya ke arah Su Hao dan berkata, kakak Su, aku telah mengganggumu selama beberapa hari terakhir, tapi luka Xiao Ya hampir sembuh. Kami akan pergi dalam beberapa hari. Kamu pergi begitu saja. Su Hao terkejut ketika dia menatap Zhao Ya yang acuh tak acuh, jejak kengganan muncul di hatinya. Zhao Yebai mengangguk, kami datang ke sini untuk mencari seseorang, tetapi sayangnya kami belum menemukan petunjuk apapun sejauh ini, jadi kami ingin melanjutkan pencarian. Petik 2. Su Hao mengangguk tanpa sadar. Jika Anda ingin menemukan seseorang, Hu ini dapat membantu Anda. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Istana Laut Roh saya. Jika Anda tidak keberatan,
Anda bisa ikut dengan saya ke Istana Laut Roh sebagai tamu dan saya pasti akan bisa membantumu menemukan orang yang kamu cari. Suara Hu Sun datang dari luar, dan pada saat berikutnya, Hu Sun masuk. Mata Zhao Ye yang lebih rendah melintas. Alis Zhao Yebai berkerut. Ini adalah rumah Su Hao, jadi jika Su Hao tidak mengundangnya masuk, itu wajar, tetapi sikap Hu Sun cukup kasar. Namun, Zhao Yebai bukanlah seseorang yang suka mempersulit orang lain, jadi dia masih dengan sopan menangkupkan tinjunya dan menyapa, "Kakak Hu." Hu Sun bahkan tidak menatapnya, malah menatap Zhao Ye seolah dia ingin memakannya hidup-hidup. "Nona muda Xiao Ya, apakah kamu bersedia kembali ke Istana Laut Roh bersamaku?" Petik 2. Enyahlah. Zhao Ye bahkan tidak mengangkat matanya saat dia dengan dingin meludahkan satu kata pun. Ekspresi Hu Sun sedikit berubah saat dia menarik napas dalam-dalam dan menyeringai. "Nona muda Xiao Ya, Anda memiliki hati yang murni. Saya tidak percaya Anda tidak dapat melihat melalui kasih sayang Hu ini untuk Anda." Hu ini telah melihat banyak wanita di hidupnya, tetapi satu-satunya yang benar-benar dapat menggerakkan hatiku adalah Nona muda Xiao Ya. Saya dengan tulus ingin meminta Nona muda untuk menemani saya kembali ke Istana Laut Roh. Nona muda, yakinlah, ketika kita kembali ke istana, saya secara alami akan meminta guru untuk menjadi tuan rumah pernikahan kita di masa depan. Untuk selama-lamanya, satu-satunya wanita di sisiku adalah kamu. Petik 2. Zhao Yebai, yang mendengarkan dari samping, tercengang, dia tidak menyangka seorang pria berbicara seperti ini di depan seorang wanita. Namun, untuk beberapa alasan, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memiliki dorongan untuk memukul Hu Sun. Awalnya, kesannya tentang Hu Sun cukup bagus, tetapi sekarang dia melihatnya lagi, dia merasa bahwa penampilan pria ini sangat menjijikkan dan menyeramkan. "Apakah kamu tidak mendengar saya menyuruhmu untuk enyah?" Zhao Ye akhirnya mengangkat matanya, tatapannya yang dingin seperti gunung es berusia 10.000 tahun. Hu Sun menghela nafas ringan, "Kamu menolak bersulang hanya untuk minum, saudara junior Su." Ekspresi Su Hao sedikit berubah saat dia berjuang sejenak sebelum dengan cepat meraih Zhao Yebai. Zhao Yebai tercengang, "Kakak senior Su." Wajah Su Hao dipenuhi dengan rasa malu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya membawa Zhao Yebai keluar. 4697. Sebuah ledakan keras terdengar dari belakang. Itu adalah Zhao Ye dan Hu Sun. Melihat Zhao Yebai ditangkap, Zhao Ye ingin menyelamatkannya, tetapi bagaimana mungkin Hu Sun, yang sudah berjaga-jaga, mengizinkannya melakukannya. Menghentikan Zhao Ye, Hu Sun berkata, "Jika Nona muda bersedia bekerja sama, Zhao Yebai akan aman dan sehat, tetapi jika Anda menolak, saya tidak dapat menjamin bahwa anak itu akan selamat." Petik 2. Jika kakak Xiao Bai kehilangan sehelai rambut pun, aku akan mencabik-cabikmu. Mata Zhao Ye dingin dan menusuk. Hu Sun dengan marah berkata, "Mengapa kamu peduli dengan sampah itu? Kamu sudah berada di tahap elemen sejati, bagaimana dengan dia? Dia hanya orang lemah. Di dunia ini, hanya Hu ini yang memiliki kualifikasi untuk menemanimu seumur hidup." Petik 2. Apakah kamu pikir kamu layak? Zhao Ye mencibir saat dia mengepalkan tangan putihnya. Sebuah tombak perak muncul di tangannya saat dia mengarahkannya ke arah Hu Sun. "Katakan pada Su Hao untuk mengiring saudara Xiao Bai kembali. Aku akan menyelamatkan hidupmu." Petik 2. Hu Sun menghela nafas ringan, "Karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan Hu ini karena tidak menunjukkan belas kasihan." Di luar halaman, Zhao Yebai juga menghela nafas, "Kenapa repot-repot?" Petik 2. Setelah Su Hao membesarkannya, dia menyingkirkannya tanpa ada niat untuk menahannya. Dengan kultivasi tahap elemen sejati, Zhao Yebai bisa melupakan menyebabkan masalah di depannya. Mendengarkan suara pertempuran di halaman dan merasakan ledakan energi, Su Hao merasa agak tidak nyaman. Bagaimanapun, dalam sekejap, wanita cantik itu akan menjadi wanita kakak senior Hu. Memutar kepalanya, dia melihat ekspresi tenang Zhao Yebai dan mengerutkan kening. "Apakah kamu tidak khawatir tentang Zhao Ye?" Zhao Yebai bertanya dengan kosong, "Apa yang perlu dikhawatirkan?" Petik 2. Dalam perjalanan ini, mereka berdua tidak hanya membawa pil roh dan obat-obatan untuk menyembuhkan luka mereka, tetapi juga 2 potong baju besi yang berharga. Artefak ini adalah hadiah yang diterima Zhao Ye selama konferensi perekrutan murid Seven Star Square. Pada saat itu, Yang Kai telah menyimpannya dan berkata bahwa dia menyimpannya untuk Zhao Ye. Baru belakangan ketika mereka meninggalkan gunung, dia menyerahkannya kembali padanya. Namun, di sepanjang jalan, baik Zhao Yebai maupun Zhao Ye tidak berniat memakainya, keduanya tidak ingin bergantung pada kekuatan eksternal dan hanya ingin mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Beberapa hari yang lalu,
Zhao Ye telah terluka oleh seseorang dan lukanya belum pulih. Zhao Yebai takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi lagi, jadi dia meminta Zhao Ye memakai baju besi harta karunnya. Zhao Ye secara alami mendengarkan Zhao Yebai. Armor harta karun ini adalah hadiah dari penatua alam Daosos dari Seven Star Square, dan itu sangat berharga bagi para kultivator tahap elemen sejati. Memakainya memberi seseorang kemampuan bertahan yang sangat kuat. Belum lagi Husun, yang hanya di Immortal Ascension Stage, bahkan Transcendent atau Saint Stage mungkin tidak dapat melakukan apapun pada Zhao Ye. Mungkin hanya mereka yang telah mencapai Origin Returning atau Origin King yang bisa menembus kekuatan pertahanan armor ini. Su Hao menatap Zhao Yebai dengan kaget, berpikir dalam hati, apakah benar ada orang seperti itu di dunia ini? Cedera adik perempuannya belum sepenuhnya pulih dan dia masih bertarung dengan musuh yang kuat di dalam. Jika dia tidak bisa menang, kesuciannya akan hilang, tetapi dia tidak khawatir sama sekali. Zhao Yebai tiba-tiba mengungkapkan ekspresi khawatir, luka Xiao Ye belum sepenuhnya sembuh, jika dia menggunakan kekuatan, lukanya mungkin akan terbuka lagi. Petik 2. Apakah hanya itu yang kamu khawatirkan? Su Hao merasa ada yang tidak beres dengan kepala orang ini, sehingga dia tidak bisa melihat seberapa serius situasinya. Zhao Yebai memikirkannya dengan serius dan berkata dengan cemas, niat membunuh Xiao Ye cukup kuat, yang terbaik adalah jika dia tidak membunuh kakak senior Hu. Petik 2. Su Hao tidak ingin berbicara dengannya lagi. Pada saat ini, Su Liangcai dan Zhen Suemei bergegas. Su Liangcai bertanya dengan panik, Haoer, apa yang terjadi? Petik 2. Ketika Zhen Suemei pergi mencarinya sekarang, Su Liangcai juga bingung. Suami dan istri itu tidak tahu apa yang sedang dilakukan putra mereka, tetapi ketika mereka mendengar suara pertengkaran, mereka bergegas untuk menyelidiki. Ekspresi Su Hao menjadi canggung saat dia berdiri di depan gerbang, bukan apa-apa, hanya saja kakak senior Hu ingin sekali bertanding dengan gadis itu. Petik 2. Bertanding. Ekspresi Zhen Suemei berubah, bukankah ini omong kosong? Luka Xiao Ye belum sembuh, bagaimana dia bisa berdebat dengan orang lain? Haoer, kenapa kamu tidak menghentikannya? Petik 2. Mengatakan demikian, dia bergegas untuk menghentikan mereka. Ibu, Su Hao dengan tegas berdiri di depan pintu, mengerutkan bibirnya, dan menggelengkan kepalanya. Melihat tatapan menghindar dari putranya, wajah Zhen Suemei tiba-tiba memucat. Dua orang di dalam mungkin tidak sedang berdebat sama sekali. Su Liangcai juga memperhatikan ini dan tidak bisa menahan kerutan. Tindakan Husun di rumahnya secara alami membuatnya tidak bahagia, tetapi dia masih kakak senior putranya, jadi Su Liangcai tidak bisa campur tangan, karena masa depan Haoer di Istana Laut Roh masih bergantung padanya. Baginya, apakah itu Zhao Ye atau Zhao Yebai, mereka hanyalah orang asing yang dia temui secara kebetulan. Apakah mereka hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan dia. Karena ini adalah perdebatan, biarkan saja, kata Su Liangcai dan menunjuk ke arah Zhen Suemei, menunjukkan bahwa dia tidak boleh ikut campur. Di sisi lain, wajah Zhen Suemei sepucat kertas saat dia meraih lengan putranya dan berkata, Haoer, cepat dan hentikan kakak seniormu Hu. Xiao Ye baru saja terluka dan tidak bisa bertarung dengan siapapun. Petik 2. Su Hao menundukkan kepalanya dan berbisik, Ibu, saya tidak bisa menghalangi kakak senior Hu dari keputusannya. Petik 2. Itu di antara mereka berdua, mengapa kamu ikut campur? Cepat dan kembali. Su Liangcai mengulurkan tangan untuk menarik Zhen Suemei, tetapi Zhen Suemei mendorongnya menjauh. Melihat Su Hao dengan ekspresi sedih, Zhen Suemei dengan cemas berkata, Haoer, tidak ada yang harus terjadi pada Xiao Ye, anggap saja ibumu memohon padamu, tidak bisakah kamu pergi dan membujuk kakak seniormu? Bagaimanapun, kalian berdua adalah sesama murid, dia harus bisa mendengarkanmu. Petik 2. Su Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, Ibu, kamu tidak tahu kepribadian kakak senior. Ketika dia memutuskan sesuatu, tidak ada seorang pun kecuali guru yang dapat membujuknya. Su Liangcai meraih lengan Zhen Suemei lagi dan dengan marah berkata, mengapa kamu begitu usil? Tidak normal bagi para kultivator untuk bertukar petunjuk, namun di sini kamu membuat keributan. Jangan sentuh aku. Zhen Suemei mencoba yang terbaik untuk melepaskannya dan berjalan menuju halaman. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Petik 2. Pa. Suara renyah terdengar saat Su Liangcai menamparkan wajah Zhen Suemei, menggertakkan giginya saat dia berteriak, wanita bodoh, apakah kamu ingin putramu tidak bahagia di Istana Laut Roh? Petik 2. Zhen Suemei menutupi wajahnya saat dia menatap Su Liangcai dengan ekspresi sedih, air matanya jatuh seperti hujan saat dia bertanya dengan suara gemetar, apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Kamu tidak tahu apa-apa.
Wajah Su Liangcai tenggelam, aku tidak perlu tahu apa-apa. Haoer, bawa ibumu pergi. Zhen Suemei menggertakkan giginya dan berteriak, yang di dalam adalah putrimu. Petik 2. Wajah marah Su Liangcai membeku, Su Hao membeku, dan Zhao Yebai juga membeku. Mereka bertiga menatap Zhen Suemei dengan tidak percaya. Setelah Zhen Suemei meneriakkan kata-kata itu, tubuhnya lemas dan dia jatuh ke tanah, menangis. Orang di dalam adalah Donger. Petik 2. Kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Su Liangcai menunjuk ke arah Zhen Suemei sambil gemetaran. Zhen Suemei menutupi wajahnya dengan tangannya, air mata mengalir di wajahnya seperti banjir. Ada tanda lahir plum merah muda 5 kelopak di bahu kirinya. Setelah bertahun-tahun, aku mengingatnya dengan jelas. Tidak mungkin ada tanda lahir yang identik di dunia ini. Apalagi, fitur wajahnya agak mirip denganku. Apa kalian semua buta? Su Liangcai terhuyung-huyung seolah-olah dia telah dipukul oleh palu godam yang tak terlihat, wajahnya langsung memucat. Su Hao juga memasang ekspresi tidak percaya saat dia bergumam, dia saudara perempuanku yang mati muda. Bukankah dia sudah mati? Zhen Suemei berkata, ketika dia terluka, aku melihat tanda lahir itu ketika aku membalut lukanya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya. Mengatakan demikian, dia menunjuk Zhao Yebai. Su Liangcai dan Su Hao sama-sama melihat ke arah Zhao Yebai. Zhao Yebai tersipu dan berkata, memang ada tanda lahir di bahu kiri Xiaoya, itu merah muda seperti bunga prem. Dia telah melihatnya ketika dia masih muda dan belum melihatnya sejak dia dewasa. Kamu bukan saudara kandung. Su Liangcai terkejut. Zhao Yebai berkata, kami tumbuh bersama, tapi kami bukan saudara kandung. Menurut ibuku, beberapa hari setelah aku lahir, dia tiba-tiba mendengar bayi menangis di luar pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Xiaoya, yang dibungkus dengan lampin. Xiaoya sendiri tahu tentang ini. Itu benar, pada malam aku lahir, ada badai. Petik 2. Berapa umurmu tahun ini? Su Liangcai bertanya. 20. Wajah Su Liangcai yang awalnya pucat telah kehilangan semua warna. Pada malam kelahiran anak yang ditinggalkannya di pegunungan, juga turun hujan kucing dan anjing. Selain itu, sekarang mereka memikirkannya dengan hati-hati. Fitur wajah anak itu memang agak mirip dengan Zhen Suemei, tetapi tidak satupun dari mereka yang memperhatikannya sebelumnya. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Su Liangcai menghentakkan kakinya. Zhen Suemei tidak bisa berhenti menangis. Kami meninggalkannya saat itu, tetapi sekarang setelah dia dewasa, apa hak kami untuk mengakuinya? Petik 2. Dia tidak pernah bermaksud untuk membicarakan masalah ini, mengetahui bahwa putrinya tidak hanya tidak mati tetapi malah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik. Zhen Suemei sudah sangat puas dan tidak berani meminta hal lain. Dia telah membangun sebuah rumah kayu di tempat gunung yang sepi dan sering menghabiskan waktu di sana. Setiap kali dia memikirkan tentang bagaimana tempat ini adalah tempat anak itu dibawa pergi oleh beberapa binatang buas, hatinya sakit dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Setelah 20 tahun, dia telah mengambil anak itu dari tempat yang sama. Untuk sesaat, Zhen Suemei bahkan merasa bahwa ini adalah kehendak surga. Tiga keluarga Su memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka, dan Zhao Yebai akhirnya mengerti mengapa Bibi Mei begitu sedih tentang Xiaoya beberapa hari terakhir ini, menghabiskan beberapa jam setiap hari bersamanya. Ternyata saat membalut luka Xiaoya, Bibi Mei sudah mengenali putrinya. Ini harus menjadi alasan teriakan tiba-tiba dari rumah kayu. Xiaoya menemukan orang tua kandungnya. Zhao Yebai tidak bisa menahan senyumnya. Ini seharusnya menjadi kabar baik, bukan? Haoer, itu kakak perempuanmu, cepat dan hentikan kakak seniormu, masih ada waktu. Zhen Suemei memohon pada Su Hao. Su Hao dengan cepat mengangguk sebelum berbalik dan berjalan ke halaman. Pada saat ini, gelombang kejut yang hebat tiba-tiba menyapu halaman, mendorong Su Hao ke belakang berulang kali. Tahap kenaikan abadi, angin dan awan di langit tiba-tiba berubah, dan guntur meraung. Baptisan surga dan bumi, ini adalah tanda menerobos ke tahap Ascension Immortal. Di antara dua orang yang bertarung di halaman, kakak senior Husun, adalah master tahap Immortal Ascension tahap ketiga, jadi tidak mungkin secara alami dia menyebabkan gangguan ini, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa saudara perempuannya telah menerobos. 4698. Saat guntur meraung dan kilat menyambar, aura Immortal Ascension Stage menyebar dan pertempuran di halaman menjadi lebih ganas, teriakan alarm Husun juga terdengar. Su Hao tidak tahu apa yang terjadi di dalam, bahkan jika dia ingin menyelidiki, dia tidak bisa mendekat.
Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, pertempuran yang mengasyikkan itu berangsur-angsur menjadi tenang. Setengah dari Manor telah hancur setelah pertempuran, jadi Su Hao segera bergegas menuju medan perang. Ketika dia semakin dekat, matanya tidak bisa menahan menyipit. Di medan perang yang kacau, sesosok berpakaian putih berdiri dengan tombak di tangannya, darah menetes dari ujung tombak perak. Di depannya, Husun bersandar di dinding batu, tangannya mencengkeram tenggorokannya. Seluruh tubuhnya penuh luka, dan dia terbatuk-batuk hebat saat darah mengalir dari sela-sela jarinya, matanya terbuka lebar, dipenuhi dengan kerinduan untuk hidup. Pikiran Su Hao menjadi kosong. Kakak senior Husun benar-benar kalah. Bukan saja dia kalah, dari kelihatannya, bahkan nyawanya akan terancam. Su Hao tidak bisa mempercayai matanya. Kakak senior Husun adalah kultivator tahap keabadian Orde Ketiga, jadi bahkan jika saudara perempuannya menerobos pada saat terakhir, dia baru saja menembus ke tahap kenaikan keabadian. Bagaimana bisa kakak senior Husun kalah? Detik berikutnya, Su Hao merasakan gelombang niat membunuh menyapu ke arahnya seperti tsunami, langsung membekukan tubuhnya. Cahaya dingin melintas di matanya dan menyelimuti penglihatannya. Xiao Ya, jangan. Itu adikmu. Zhao Yebai, yang mengikuti dari belakang, dengan cepat berteriak. Embusan angin kencang bertiup melewati, dan cahaya tombak mengenai dahi Su Hao, menyebabkan darah mengalir keluar. Su Hao memfokuskan penglihatannya dan melihat Zhao Ya berdiri 10 kaki darinya, tombak perak di tangannya hanya berjarak 1 inci sebelum menusuk kepalanya. Melayang di depan hidup dan mati, Su Hao basah oleh keringat dingin. Jika Zhao Yebai berteriak sedikit lebih lambat, dia akan menjadi mayat sekarang. Baru sekarang dia menyadari bahwa Zhao Yebai tidak bercanda ketika dia mengatakan saudara perempuannya memiliki niat membunuh yang kuat. Xiao Ya. Zhen Suemei menangis saat dia melangkah maju dan meraih lengan Zhao Ya, mengukurnya sebelum bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka di mana saja? Su Liangcai, yang mengikuti di belakangnya, melirik Zhao Ya dengan ekspresi rumit, tetapi segera matanya tertuju pada Husun, yang terengah-engah. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak, Haoer, cepat lihat kakak seniormu. Su Hao dengan cepat mengundurkan diri dan bergegas ke sisi Husun untuk memeriksa luka-lukanya. Niat membunuh tebal Zhao Ya langsung menghilang setelah Zhao Yebai meneriakkan kata-kata itu, berbalik untuk menatapnya dengan prihatin. Saudara Xiao Bai, apakah Anda baik-baik saja? Petik 2. Aku baik-baik saja. Zhao Yebai menggelengkan kepalanya. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa maksudmu? Mata Zhao Ya berkilat bingung. Zhao Yebai membuka mulutnya dan menghela nafas setelah beberapa saat. Xiao Ya, jika aku tidak salah, Bibi Mei adalah ibumu, Paman Su adalah ayahmu, dan Su Hao adalah adikmu. Petik 2. Ibu. Tubuh Zhao Ya menyusut saat dia menatap Zhen Suemei dengan tidak percaya. Air mata Zhen Suemei mengalir di pipinya seperti mutiara dari tali yang putus saat dia mengangguk dengan berat. Nak, aku ibumu. Petik 2. Zhao Ya langsung dilempar ke dalam kekacauan. Lagi pula, dia baru saja bertarung hidup dan mati dengan seseorang, dan sekarang seseorang tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa ibunya tepat di depannya, dia tidak bisa memprosesnya. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, Zhao Ya secara alami tidak akan menganggapnya serius, tetapi karena kata-kata ini berasal dari Zhao Yebai, dia tidak ragu. Ketika Anda terluka di rumah kayu di gunung, Bibi Mei membantu Anda membalut luka Anda dan melihat tanda lahir bunga plum di bahu kiri Anda. Putri Bibi Mei juga memiliki tanda lahir yang sama, dan usia Anda juga sangat mirip. Zhao Yebai menghela nafas. Zhao Ya terus menatap Zhen Suemei yang menangis, tiba-tiba teringat bahwa Bibi Mei pernah berkata bahwa dia memiliki seorang putri seusia dengannya. Namun, setelah tinggal di sini begitu lama, dia belum pernah bertemu putri yang disebutkan Bibi Mei. Zhao Ya tidak suka menanyakan privasi orang lain, jadi dia tidak pernah bertanya. Sekarang sepertinya putri yang dia maksud sebenarnya adalah dia. Xiao Ya, ibu telah mengecewakanmu, ibu tidak merawatmu dengan baik, teriak Zhen Suemei dengan getir. Zhao Ya juga perlahan memerah saat dia menatap wanita di depannya dan dengan lembut memanggil, ibu. Zhen Suemei menutup mulutnya dan tidak bisa menahan tangis. Dia telah menunggu 20 tahun untuk ini. Sekarang dia mendengarnya, bahkan jika dia mati segera, dia bisa beristirahat dengan tenang. Di sisi lain, Su Liangcai berdiri di samping Husun dan menyaksikan dengan cemas. Meskipun Su Hao telah menuangkan kekuatannya ke tubuh Husun untuk menstabilkan luka-lukanya, dia masih tidak dapat melakukan apa-apa. Pada awalnya, tenggorokan Husun masih mengeluarkan suara kering, tetapi setelah beberapa saat,
Husun perlahan berhenti bergerak, matanya melebar dan tangannya tergantung lemas saat vitalitasnya menghilang. Su Hao perlahan berdiri, wajahnya sepucat kertas. Mati. Su Liangcai terhuyung beberapa langkah seolah-olah dia disambar petir, lalu segera duduk di tanah. Bencana, bencana. Petik 2. Husun telah meninggal di rumahnya, dan orang yang membunuhnya adalah putri yang telah dia tinggalkan 20 tahun yang lalu. Bagaimana Istana Laut Roh bisa membiarkan masalah ini berhenti? Masa depan Hao tidak hanya akan hancur, tetapi keluarganya juga akan hancur, menderita. Tiba-tiba berdiri, dia dengan marah berjalan ke arah Zhao Ya dan ketika dia mendekat, dia mengirim tamparan. Jejak telapak tangan merah cerah muncul di wajah Zhao Ya. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Su Liangcai sangat marah. Apa yang kamu lakukan? Tanda tanya petik 2. Zheng Suemei dengan cepat berdiri di depan Zhao Ya dan merentangkan tangannya seperti induk ayam yang melindungi anak kecilnya. Su Liangcai mengutuk dengan marah, dia adalah bencana. 20 tahun yang lalu, saya membuangnya, jadi mengapa dia kembali 20 tahun kemudian? Adalah satu hal baginya untuk kembali, tetapi dia benar-benar 4698. Saat guntur meraung dan kilat menyambar, aura Immortal Ascension Stage menyebar dan pertempuran di halaman menjadi lebih ganas, teriakan alarm Husun juga terdengar. Su Hao tidak tahu apa yang terjadi di dalam, bahkan jika dia ingin menyelidiki, dia tidak bisa mendekat. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, pertempuran yang mengasyikkan itu berangsur-angsur menjadi tenang. Setengah dari Manor telah hancur setelah pertempuran, jadi Su Hao segera bergegas menuju medan perang. Ketika dia semakin dekat, matanya tidak bisa menahan menyipit. Di medan perang yang kacau, sesosok berpakaian putih berdiri dengan tombak di tangannya, darah menetes dari ujung tombak perak. Di depannya, Husun bersandar di dinding batu, tangannya mencengkeram tenggorokannya. Seluruh tubuhnya penuh luka, dan dia terbatuk-batuk hebat saat darah mengalir dari sela-sela jarinya, matanya terbuka lebar, dipenuhi dengan kerinduan untuk hidup. Pikiran Su Hao menjadi kosong. Kakak senior Husun benar-benar kalah. Bukan saja dia kalah, dari kelihatannya, bahkan nyawanya akan terancam. Su Hao tidak bisa mempercayai matanya. Kakak senior Husun adalah kultivator tahap keabadian Orde Ketiga, jadi bahkan jika saudara perempuannya menerobos pada saat terakhir, dia baru saja menembus ke tahap kenaikan keabadian. Bagaimana bisa kakak senior Husun kalah? Detik berikutnya, Su Hao merasakan gelombang niat membunuh menyapu ke arahnya seperti tsunami, langsung membekukan tubuhnya. Cahaya dingin melintas di matanya dan menyelimuti penglihatannya. Xiao Ya, jangan. Itu adikmu. Zhao Yebai, yang mengikuti dari belakang, dengan cepat berteriak. Embusan angin kencang bertiup melewati, dan cahaya tombak mengenai dahi Su Hao, menyebabkan darah mengalir keluar. Su Hao memfokuskan penglihatannya dan melihat Zhao Ya berdiri 10 kaki darinya, tombak perak di tangannya hanya berjarak 1 inci sebelum menusuk kepalanya. Melayang di depan hidup dan mati, Su Hao basah oleh keringat dingin. Jika Zhao Yebai berteriak sedikit lebih lambat, dia akan menjadi mayat sekarang. Baru sekarang dia menyadari bahwa Zhao Yebai tidak bercanda ketika dia mengatakan saudara perempuannya memiliki niat membunuh yang kuat. Xiao Ya. Zheng Suemei menangis saat dia melangkah maju dan meraih lengan Zhao Ya, mengukurnya sebelum bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka di mana saja? Su Liangcai, yang mengikuti di belakangnya, melirik Zhao Ya dengan ekspresi rumit, tetapi segera matanya tertuju pada Husun, yang terengah-engah. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak, Hao, cepat lihat kakak seniormu. Su Hao dengan cepat mengundurkan diri dan bergegas ke sisi Husun untuk memeriksa luka-lukanya. Niat membunuh tebal Zhao Ya langsung menghilang setelah Zhao Yebai meneriakkan kata-kata itu, berbalik untuk menatapnya dengan prihatin, Saudara Xiao Bai, apakah Anda baik-baik saja? Petik 2. Aku baik-baik saja. Zhao Yebai menggelengkan kepalanya. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa maksudmu? Mata Zhao Ya berkilat bingung. Zhao Yebai membuka mulutnya dan menghela nafas setelah beberapa saat. Xiao Ya, jika aku tidak salah, Bibi Mei adalah ibumu, Paman Su adalah ayahmu, dan Su Hao adalah adikmu. Petik 2. Ibu. Tubuh Zhao Ya menyusut saat dia menatap Zhen Suemei dengan tidak percaya. Air mata Zhen Suemei mengalir di pipinya seperti mutiara dari tali yang putus saat dia mengangguk dengan berat, Nak, aku ibumu. Petik 2. Zhao Ya langsung dilempar ke dalam kekacauan. Lagi pula, dia baru saja bertarung hidup dan mati dengan seseorang, dan sekarang seseorang tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa ibunya tepat di depannya, dia tidak bisa memprosesnya. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain,
Zhao Ye secara alami tidak akan menganggapnya serius, tetapi karena kata-kata ini berasal dari Zhao Yebai, dia tidak ragu. Ketika Anda terluka di rumah kayu di gunung, Bibi Mei membantu Anda membalut luka Anda dan melihat tanda lahir bunga plum di bahu kiri Anda. Putri Bibi Mei juga memiliki tanda lahir yang sama, dan usia Anda juga sangat mirip. Zhao Yebai menghela nafas. Zhao Ye terus menatap Zhen Suemei yang menangis. Tiba-tiba teringat bahwa Bibi Mei pernah berkata bahwa dia memiliki seorang putri seusia dengannya. Namun, setelah tinggal di sini begitu lama, dia belum pernah bertemu putri yang disebutkan Bibi Mei. Zhao Ye tidak suka menanyakan privasi orang lain, jadi dia tidak pernah bertanya. Sekarang sepertinya putri yang dia maksud sebenarnya adalah dia. Xiao Ye, ibu telah mengecewakanmu, ibu tidak merawatmu dengan baik, teriak Zhen Suemei dengan getir. Zhao Ye juga perlahan memerah saat dia menatap wanita di depannya dan dengan lembut memanggil, ibu. Zhen Suemei menutup mulutnya dan tidak bisa menahan tangis. Dia telah menunggu 20 tahun untuk ini. Sekarang dia mendengarnya, bahkan jika dia mati segera, dia bisa beristirahat dengan tenang. Di sisi lain, Su Liangcai berdiri di samping Hu Sun dan menyaksikan dengan cemas. Meskipun Su Hao telah menuangkan kekuatannya ke tubuh Hu Sun 4699. Mereka berdua pergi dengan tergesa-gesa, tetapi sesaat kemudian, sesosok turun dari langit, membawa tekanan yang mengerikan. Zhen Suemei yang putus asa dan Su Liangcai yang ketakutan keduanya meludahkan seteguk darah, bahkan tahap elemen sejati Su Hao juga sama. Sosok itu mendarat di depan Hu Sun dan menyipitkan matanya, niat membunuhnya melonjak. Murid menyapa guru, Su Hao menyapa, tetapi dengan tekanan yang menakutkan, dia jatuh berlutut. Orang ini adalah kepala istana-istana Laut Roh, Jia Hong. Sebagai pemimpin sekte kelas 1 di benua kekosongan, Jia Hong memiliki kultivasi alam Kaisar Orde Kedua yang kuat dan terkenal di seluruh benua. Hu Sun dan Su Hao sama-sama cukup beruntung untuk diterima sebagai murid, tetapi Su Hao hanyalah murid dalam nama, tetapi Hu Sun berbeda. Bakat Hu Sun luar biasa dan sangat dihormati oleh Jia Hong. Ketika murid-murid lain kembali ke Istana Laut Roh dengan kepala pencuri, Jia Hong sangat senang. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah beberapa hari, seseorang akan datang untuk melaporkan bahwa lampu kehidupan Hu Sun telah padam. Jia Hong segera berangkat menuju tempat ini. Dengan kultivasi rilem Kaisar Orde Kedua yang kuat, hanya perlu 10 menit baginya untuk tiba dari Istana Laut Roh ke tempat ini. Jia Hong menatap Hu Sun sejenak sebelum melirik Su Hao dengan ringan dan mendengus dingin. Dia memiliki banyak murid di bawah namanya, dan meskipun Hu Sun tidak buruk, dia bukan yang paling menonjol. Tapi tidak peduli apa, mereka semua adalah murid Jia Hong. Sekarang muridnya telah terbunuh, sebagai tuannya, dia secara alami tidak bisa menutup mata untuk itu. Tidak peduli siapa itu, jika mereka berani bertindak seperti ini, mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Dia tidak bertanya kepada Su Hao siapa yang telah membunuh Hu Sun, tetapi dengan persepsinya yang kuat, dia bisa merasakan dua aura berbeda mengalir deras. Satu berada di tahap Immortal Ascension sementara yang lain berada di tahap transformasi Qi. Seorang kultivator yang lemah mencoba melarikan diri darinya. Dengan lompatan tubuhnya, dia terbang ke depan seperti batu besar dan menghilang dalam sekejap mata. Beberapa lusin kilometer jauhnya, Zhao Ye menggunakan kekuatannya untuk membungkus Zhao Yebai dan melarikan diri untuk hidupnya, tetapi setelah beberapa saat, aura kuat mengunci mereka. Ekspresi Zhao Ye berubah saat dia berteriak, "Kakak Xiao Bai, ayo kita berpisah." Kekuatan pendatang baru ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Tidak peduli berapa banyak harta yang telah diberikan tuannya kepadanya sebelum dia pergi, akan sulit baginya untuk mempertahankan hidupnya. Dialah yang membunuh Hu Sun, jadi dia tidak ada hubungannya dengan kakak Xiao Bai. Jika mereka berpisah, kakak Xiao Bai masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi jika mereka tetap bersama, mereka hanya bisa menunggu kematian. Mengatakan demikian, dia tidak mengizinkan Zhao Yebai untuk membantah, dengan lembut mendorong telapak tangannya dan mengirim Zhao Yebai terbang. Pada saat yang sama, dia berbalik dan melaju. Zhao Yebai jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali. Ketika dia akhirnya bangun dan melihat ke atas, dia melihat seberkas cahaya mengejar Zhao Ye. Mata Zhao Yebai hampir keluar dari rongganya saat dia menginjak kakinya dan buru-buru mengejar mereka. Namun, dia hanya berada di tahap transformasi Qi, jadi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Zhao Ye dan Jia Hong? Hanya dalam beberapa saat, dia telah terlempar dari pandangan. Dia sangat cemas dan menyalahkan dirinya sendiri. Selama perjalanan ini, dia telah menghadapi banyak bahaya. Berkali-kali, Xiao Ye yang melindunginya. Dia merasa seperti beban dan sama sekali tidak berguna.
Namun, dia juga tahu bahwa bakatnya hanya biasa-biasa saja. 3 tahun lalu, dia telah memperoleh teknik kultivasi itu dalam tidurnya, dan setelah berkultivasi begitu lama, dia hanya berhasil menerobos ke tahap transformasi Qi. Dia tidak bisa tidak membantu Zhao Ya sama sekali. Meski begitu, dia masih mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Di depannya, sosok Jia Hong melintas seperti kilat saat dia melihat Zhao Ya melarikan diri di depannya. Dia dengan dingin mendengus di dalam hatinya, seorang kultivator Immortal Ascension Stage belaka berani bertindak begitu lancang di depannya. Mengulurkan telapak tangannya, Kaisar Qi di telapak tangannya melonjak ke arah Zhao Ya. Seluruh tubuh Zhao Ya menegang saat aura kematian menyelimutinya, tetapi pada saat berikutnya, perasaan ini menghilang. Di belakangnya, wajah Jia Hong dipenuhi dengan keterkejutan. Karena barusan, saat dia hendak menyerang dengan telapak tangannya, dia merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah jika dia menyerang dengan telapak tangannya, dia pasti akan menderita. Dia adalah Master Realm Kaisar Orde Kedua, jadi ketika dia memiliki dorongan tiba-tiba, dia akan selalu merasakan sesuatu, jadi dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Setelah menyebarkan kekuatannya dengan curiga, rasa tidak nyaman yang dia rasakan menghilang. Alis Jia Hong berkerut saat dia menyebarkan Divine Sense-nya, tapi dia tidak melihat sesuatu yang luar biasa, dia juga tidak merasakan musuh yang kuat di dekatnya. Apakah ini hanya ilusi? Berpikir demikian, Jia Hong bersiap untuk menyerang lagi. Namun kali ini, dia tidak merasakan apa-apa setelah dia mengirimkan serangan telapak tangan. Wanita yang melarikan diri di depannya hanya terhuyung sesaat sebelum tersapu oleh gelombang kejut. Mata Jia Hong melebar. Serangan telapak tangannya pasti dimaksudkan untuk mengambil nyawa wanita itu, dan bahkan dengan kekuatan tahap Immortal Ascension, tidak mungkin baginya untuk mengelak, tetapi dia sebenarnya berhasil lolos dari kematian. Jia Hong bahkan tidak tahu apa yang terjadi. 2 serangan, satu membuatnya merasa tidak nyaman, dan yang lainnya tidak berhasil. Jia Hong samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan tidak berani bertindak gegabah, malah mengikuti di belakang wanita itu dan mengamati dengan cermat. 2 sosok, satu di depan dan satu di belakang, bergerak secepat kilat. Zhao Yebai sudah tertinggal jauh, awalnya dia cukup cemas, tetapi seiring berjalannya waktu dan dia terus terbang ke depan, dia tiba-tiba merasakan sensasi aneh. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan seluruh dunia. Dia pernah mengalami perasaan ini sekali sebelumnya, 3 tahun yang lalu, ketika dia dirangsang oleh kata-kata Miao Feiping dan pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran liar. Pada akhirnya, senior yang membangunkannya. Senior mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja memicu kekuatan dunia ini, dan kekuatan ini sangat berbahaya, jadi dia harus berhati-hati di masa depan. Selama 3 tahun terakhir, Zhao Yebai selalu mengingat kata-kata seniornya dan tidak berani memiliki perasaan seperti itu. Pada saat ini, dia tidak peduli. Kultivator tahap transformasi Qi terlalu lemah, jadi menggunakan kekuatan dunia ini mungkin bisa membantu Xiao Ya. Mata Zhao Yebai jernih, seluruh tubuhnya tenang seperti air. Saat dia bergegas maju, ruang di sekitarnya beriak, tetapi dia sama sekali tidak menyadari bahwa tanda dao dari hukum luar angkasa di dunia sedang ditarik keluar dan beresonansi dengannya. Pada titik tertentu, sosok Zhao Yebai tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah jauh. Sosok Zhao Yebai berkedip saat dia menatap ke depan dengan tatapan tegas, tanah di bawah kakinya dengan cepat mundur. Merasakan kepuasan, dia mengeluarkan raungan seperti ikan yang berenang di air. Setelah mengejar selama setengah bulan, Zhao Yebai akhirnya melihat seberkas cahaya menyilaukan di langit, seorang ahli dari Istana Laut Roh. Xiao Ya tepat di depan. Sosok Zhao Yebai menjadi lebih gesit. Di langit, Jia Hong, yang mengejar Zhao Ya, juga memperhatikan ketidaknormalan Zhao Yebai. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa kultivator tahap transformasi Qi di bawahnya terus-menerus berkedip, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, dia bisa langsung teleportasi dari satu tempat ke tempat lain. Mata Jia Hong melotot. Kekuatan macam apa ini? Dia bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Sejauh matanya bisa melihat, ruang di sekitar anak tahap transformasi Qi terus-menerus terdistorsi. Wajah Jia Hong dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakberdayaan. Selama pengejaran ini, dia ingin menangkap atau membunuh Zhao Ya lebih dari sekali, tetapi setiap kali dia menyerang, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan dipaksa untuk berhenti, atau dia akan menyerang dan entah bagaimana gagal. Seorang Master Realm Kaisar yang agung telah mengejar tahap Ascension Immortal selama setengah bulan, namun dia masih gagal. Jika ini tidak terjadi padanya, Jia Hong tidak akan pernah mempercayainya. Sekarang dia telah melihat bocah tahap transformasi Qi menampilkan kekuatan yang luar biasa,
Jia Hong merasa bahwa pengalaman yang dia alami selama setengah bulan terakhir telah sepenuhnya membalikkan semua yang dia ketahui. Setelah beberapa kilatan, bocah kecil itu telah melampaui dia dan mengejar wanita di depannya. Dengan setiap langkah yang dia ambil, seolah-olah kekuatan sedang dipinjam dari dunia. Kejutan di hati Jia Hong tidak bisa lebih besar lagi. Kakak Xiao Bai. Zhao Ye juga terkejut, bagaimana kamu bisa mengejar? Seluruh tubuh Zhao Ye Bai berlumuran darah. Dengan kultivasi tahap transformasi Qi dan kekuatan hukum luar angkasa, jika dia tidak dapat menarik dukungan dari kekuatan dunia, dia pasti sudah mati sejak lama, dan itu akan terjadi. Tidak mungkin baginya untuk mengejar Zhao Ye sampai ke tempat ini. Namun, meskipun demikian, setiap kali dia berteleportasi, tubuhnya harus menanggung banyak tekanan. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, dia akan dihancurkan menjadi debu oleh tekanan kekosongan. Aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aku bisa berlari begitu cepat, jawab Zhao Ye Bai lemah. Hati Zhao Ye sakit saat dia dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk membungkusnya sambil secara bersamaan mengeluarkan pil pemulihan dari cincin luar angkasa dan memberinya makan. Zhao Ye Bai menyeringai bodoh, senang melihatmu aman dan sehat. Selama pengejaran ini, dia selalu gelisah. Lagi pula, ada terlalu banyak hal yang bisa terjadi dalam waktu setengah bulan. Dia takut dia akan melihat sesuatu yang tidak bisa dia tanggung. Zhao Ye dengan dingin mendengus, orang di belakangku sepertinya menggodaku, seolah-olah dia ingin melihatku melarikan diri, jadi dia tidak mencoba membunuhku. Petik 2. Jika Jia Hong mendengar kata-kata ini, dia pasti akan menangis sedih. Meskipun dia tidak mengambil tindakan berkali-kali, setiap kali dia menyerang Zhao Ye, dia melakukannya dengan tujuan untuk mengambil nyawanya. Namun, untuk beberapa hal yang tidak diketahui alasannya, setiap kali dia melakukannya, dia gagal. Zhao Ye masih hidup dan menendang. Saya khawatir ada yang salah dengan temperamen orang ini, kata Zhao Ye Bai dengan suara rendah, namun, tempat ini tidak jauh dari Seven Star Square. Selama kita bisa bertahan selama beberapa hari lagi, kita akan dapat kembali ke Seven Star Square. Pada saat itu, dengan perlindungan senior, orang itu tidak akan berani melakukan apapun padamu. Petik 2. N. Zhao Ye memproklamirkan dengan berat. Dia langsung pergi ke Seven Star Square karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Kaisar Rilem, jadi dia hanya bisa kembali untuk menemukan tuannya. Aku akan membawamu bersamaku. Zhao Ye Bai meraih tangan kecil Zhao Ye dan mengaktifkan kekuatan misterius itu, memanfaatkan kekuatan dunia dan langsung menghilang. Di kejauhan, wajah Jia Hong muram. Sepanjang jalan, dia juga samar-samar menyadari sesuatu, tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak mungkin baginya untuk mundur. Karena muridnya telah terbunuh, sebagai tuannya, dia tidak bisa mengabaikannya dan terus mengejar. Dia tidak lagi ingin membunuh Zhao Ye untuk membalas kematian Hu Sun, tetapi masalah ini harus diselesaikan. 4700. Alun-alun bintang 7. Di depan gerbang gunung, Jia Hong berhenti dan menatap 3 kata di papan nama raksasa. Pria dan wanita yang dia kejar telah melarikan diri ke Seven Star Square. Sebagai Palace Master of Spirit Sea Palace, dia secara alami tahu tentang Seven Star Square. Keduanya adalah sekte kelas 1, jadi meskipun mereka tidak dekat satu sama lain, mereka sesekali berinteraksi. Di depan Seven Star Square, seorang lelaki tua setengah dewasa sedang menunggu dengan tenang. Ketika dia melihat Jia Hong, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Istana Jia telah menghiasi kami dengan kehadirannya. Mohon maafkan kurangnya keramahan Sangguan Ji. Jia Hong membalas salam dengan acuh tak acuh, Master Square Sangguan, lama tidak bertemu. Sangguan Ji berkata, tetua tertinggi sekteku tahu bahwa Tuan Istana Jia telah tiba dan sedang menunggu di puncak Azure Jade. Tolong, Tuan Istana Jia. Mendengar ini, mata Jia Hong menyipit, dan setelah hening beberapa saat, dia bertanya, Master Square Sangguan, siapa mereka berdua bagi penatua tertinggi sekte Anda? Petik 2. Sangguan Ji tersenyum ringan, Tuan Istana Jia secara alami akan tahu kapan dia naik gunung. Jia Hong dengan dingin mendengus, kalau begitu Jia ini akan menerimanya. Petik 2. Mengambil langkah besar ke atas gunung, Sangguan Ji tidak mencoba untuk menghentikannya dan hanya menonton. Sesaat kemudian, Jia Hong tiba di Azure Jade Peak, di mana seorang pria dan seorang wanita berdiri dengan tenang. Mereka adalah 2 orang yang melarikan diri dari kota Qinfeng. Melihat mereka berdua, Jia Hong tidak terkejut, hanya sedikit mengernyit. Jika kedua orang ini terkait dengan penatua tertinggi Seven Star Square, maka peristiwa aneh yang dia temui di sepanjang jalan dapat dijelaskan. Adapun permusuhan Hu Sun, dia hanya bisa berhenti di situ. Tuan sedang menunggu di dalam. Zhao Ye berkata dengan ringan.
Jia Hong mengangkat alisnya dan berjalan lurus menuju aula utama. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan Jia Hong kepada Yang Kai di aula utama, tetapi setelah waktu yang dibutuhkan untuk merebus secangkir teh, Jia Hong dengan hormat mundur dari aula dan terbang tanpa menoleh, bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa muridnya telah terbunuh. Zhao Ya dan Zhao Yebai saling memandang dan menghela nafas panjang, mengetahui bahwa masalah ini sudah berakhir. Kalian berdua, masuk, suara Yang Kai datang dari dalam aula. Mendengar ini, leher Zhao Ya menyusut, tampaknya sedikit takut. Zhao Yebai memegang tangannya dan memberinya tatapan menenangkan sebelum membawanya ke aula. Meskipun mereka telah berkultivasi di gunung selama 13 tahun, ini adalah pertama kalinya mereka berdua memasuki aula ini. Pintu aula terbuka dan mereka berdua melangkah masuk. Di dalam, mereka melihat seorang pria dengan tangan di belakang punggungnya. Master, senior, keduanya membungkuk dan memberi hormat. Pria yang memunggungi mereka perlahan berbalik. Mata Zhao Yebai melebar saat dia berteriak kaget, Paman Yang. Pada saat ini, orang di aula itu sebenarnya adalah Paman Yang, yang telah dianggap sebagai ayahnya sejak dia masih kecil. Ketika mereka keluar untuk mencari pengalaman diri, mereka secara khusus pergi ke kota Qinfeng untuk mencari Paman Yang, tetapi tidak menemukannya. Sebaliknya, mereka berdua secara tidak sengaja menemukan orang tua kandung Zhao Ya. Dia tidak pernah berharap untuk melihat Paman Yang di sini setelah 13 tahun. Zhao Yebai sangat bersemangat, Paman Yang, mengapa kamu di sini? Apakah senior membawamu ke sini? Di mana senior? Yang Kai tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Relatif berbicara, Zhao Ya jauh lebih tenang, ketika dia melihat Yang Kai, meskipun dia juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, itu dengan cepat digantikan dengan ekspresi kebingungan dan kemudian ekspresi kesadaran. Saudara Xiao Bai. Zhao Ya menarik lengan baju Zhao Yebai, jika saya tidak salah, Paman Yang adalah Tuan, dan Tuan adalah Paman Yang. Bagaimana mungkin? Zhao Yebai tidak bisa menahan tawa, kultivasi senior sangat mendalam dan Paman Yang hanyalah orang biasa. Terlebih lagi, mereka berdua memiliki penampilan yang sangat berbeda, jadi bagaimana mungkin mereka sama? Petik 2. Zhao Ya berkata, bukankah kamu selalu merasa aneh bahwa punggung guru sangat mirip dengan punggung Paman Yang? Hanya dengan melihat punggungnya, keduanya hampir sama. Seperti yang kamu katakan, kultivasi guru sangat dalam, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk mengubah penampilannya dan menyembunyikan kultivasinya di depan kita. Selain itu, Paman Yang dan guru memiliki nama keluarga yang sama, yang cukup untuk membuktikan bahwa mereka berdua adalah orang yang sama, tetapi kita tidak pernah tahu. Petik 2. Rahang Zhao Yebai jatuh, masih tidak bisa mempercayai matanya. Tuan, apakah saya benar? Zhao Ya bertanya langsung. Yang Kai tersenyum, Xiao Ya selalu sangat pintar, dia bisa melihat menembusku. Petik 2. Zhao Yebai benar-benar tercengang, dia tidak mengerti bagaimana seorang senior dengan kultivasi yang mendalam bisa tiba-tiba menjadi Paman Yang. Tepat saat dia bingung, Yang Kai melambaikan tangannya dan sesosok tiba-tiba muncul, tidak lain adalah penatua tertinggi Azure Jade Peak yang telah mereka berdua hadapi selama lebih dari 10 tahun. Kedua sosok itu berdiri berdampingan, dan terlepas dari penampilan dan temperamen mereka yang sangat berbeda, fisik mereka persis sama, menyebabkan Zhao Yebai mendecakkan lidahnya dengan heran. Avatar eksternal. Zhao Ya mengangkat alisnya. Yang Kai tersenyum dan melambaikan tangannya, menyebabkan sosok penatua tertinggi Azure Jade Peak menghilang seketika saat dia berkata, sebenarnya, apa yang kamu lihat sekarang juga adalah Avatar Divine Sense. Petik 2. Avatar Divine Sense. Zhao Ya tersentak saat dadanya membusung. Sekarang dia telah mencapai Immortal Ascension Stage dan membuka laut pengetahuannya, dia secara alami tahu apa itu Divine Sense. Semakin dia tahu, semakin dia mengerti betapa menakutkannya Avatar Divine Sense. Divine Sense-nya telah mengambil bentuk fisik, begitu jelas dan hidup sehingga bahkan realm Kaisar Orde Kedua seperti Master Istana-Istana Laut Roh tidak berani bertindak gegabah di depannya, bahkan tidak berani membalas dendam untuk muridnya, seberapa menakutkan kekuatannya. Mulut Zhao Yebai begitu lebar hingga bisa memuat sebutir telur. Meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang Paman Yang dan Xiao Ya bicarakan, dia merasa bahwa mereka cukup kuat, dan matanya dipenuhi dengan kekaguman. Menelan keras, Zhao Ya bertanya, Tuan, seberapa tinggi kultivasi sejati Anda? Yang Kai tersenyum, Guru, kultivasi saya lebih tinggi dari surga. Kata-kata ini terdengar familiar, dan Zhao Ya tiba-tiba teringat bahwa tuannya juga mengatakan kata-kata ini ketika dia mengambilnya sebagai tuannya. Pada saat itu, dia telah bertekad bahwa suatu hari kultivasinya akan melampaui tuannya, dan kemudian dia akan membiarkan gurunya merasakan menjadi seorang pelayan.
Dalam sekejap mata, 13 tahun berlalu. Zhao Ya tidak bisa menahan diri untuk sedikit tersipu. Saat itu, dia masih muda dan bodoh, tetapi sekarang dia tidak dapat memiliki pikiran yang tidak sopan seperti itu. Tiba-tiba, dia mengerti sesuatu, jadi ketika saya ditinggalkan, guru yang menjemput saya dari gunung dan membawaku ke rumah bibi Lu. Kamu bahkan bisa memikirkan itu. Yang Kai terkejut. Zhao Ya berkata, ketika saya mengetahui bahwa saya ditinggalkan setelah saya lahir, saya cukup bingung. Saat itu, saya masih bayi, jadi bagaimana saya bisa lari ke koleksi bintang 7 yang berjarak ratusan ribu kilometer jauhnya? Serigala, harimau, dan macan tutul tidak memiliki kemampuan seperti itu, hanya seorang kultivator yang kuat yang dapat melakukannya. Itu hanya tebakan biasa, tetapi jawaban guru menegaskan pikiran saya. Petik 2. Yang Kai sedikit tersenyum, seolah-olah dia mencoba mengatakan sesuatu, ketika seseorang terlalu pintar, terkadang hidup mereka lebih melelahkan. Zhao Yebai menggaruk kepalanya, jangan sebodoh aku. Zhao Ya cemberut, kamu tidak bodoh. Jika kamu benar-benar bodoh, bagaimana mungkin guru menghabiskan begitu banyak usaha untuk melatihmu? Petik 2. Zhao Yebai bingung. Zhao Ya berkata, Tuan adalah Paman Yang. Apakah Anda lupa bagaimana dia memperlakukan Anda selama 10 tahun terakhir ini? Petik 2. Zhao Yebai memikirkannya sejenak sebelum tertawa, Paman Yang punya alasan untuk memperlakukanku seperti ini. Selama 10 tahun terakhir, mereka berdua berada di puncak Azure Jade, tetapi perlakuan Zhao Ya dan Zhao Yebai telah sangat berbeda. Yang satu seperti bunga di telapak tangannya, sementara yang lain seperti rumput liar, benar-benar diabaikan. Di sisi lain, Zhao Yebai telah diberi berbagai macam tugas dan menderita berbagai macam hukuman. Zhao Ya berkata dengan marah, jika kamu mengatakan kamu bodoh, kamu benar-benar bodoh. Ketika kamu masih muda, paman yang sangat menyayangimu, apakah kamu pikir dia akan menekan dan menghukummu tanpa alasan? Petik 2. Zhao Yebai bingung, lalu kenapa? Zhao Ya memandang Yang Kai dan berkata, kamu harus bertanya pada guru. Yang Kai tersenyum, kecakapan Xiao Bai memang biasa-biasa saja, itu bukan karena aku ingin menekannya, bahkan 10 darinya tidak dapat dibandingkan denganmu. Petik 2. Zhao Yebai menoleh dan tersenyum pada Zhao Ya, jelas-jelas mencoba mengatakan, lihat, aku memang bodoh sejak awal. Zhao Ya, di sisi lain, dengan tajam menangkap petunjuk informasi yang telah diungkapkan Yang Kai, dalam hal bakat, saudara Xiao Bai lebih rendah dari saya, tapi dia jelas lebih kuat dari saya. Coba tebak, saya selalu mendengar bahwa ketika umur seorang master mendekati akhir, mereka akan berusaha untuk menemukan pewaris mereka. Begitu banyak anak muda yang tidak dikenal tiba-tiba mendapatkan warisan senior dan mereka membubung ke langit. Apakah ini berarti bahwa guru tidak akan hidup lama dan saudara Xiao Bai memiliki kesempatan untuk mewarisi warisanmu? Mendengar ini, wajah Yang Kai menjadi gelap. Zhao Yebai, di sisi lain, terkejut dan bertanya dengan panik, Paman Yang, apakah kamu akan mati? Yang Kai merasa seperti akan muntah darah saat dia bergumam, vitalitasku sangat kuat, jika kalian berdua tidak bekerja keras, aku masih bisa mengirimmu pergi. Petik 2. Zhao Yebai menghela nafas panjang, wajahnya dipenuhi ketakutan yang tersisa. Alis Zhao Ya berkerut saat dia bergumam, ketika kami melarikan diri, saudara Xiao Bai menggunakan kekuatan yang sangat aneh yang bisa mengabaikan penghalang ruang, memungkinkan kultivasi tahap transformasi Qi-nya berjalan lebih cepat daripada Master Realm Kaisar. Apakah warisan guru terkait dengan kekuatan ini? Yang Kai menghela nafas. Awalnya, dia tidak berencana menjelaskan masalah ini kepada dua bocah kecil itu sedini mungkin, tetapi Zhao Ya terlalu pintar, sangat pintar sehingga dia tidak punya waktu untuk mengambil tindakan pencegahan. Dengan lembut mengangkat tangannya, hukum luar angkasa melonjak, menyebabkan mata Zhao Yebai dan Zhao Ya melebar saat mereka merasakan jarak antara mereka dan Yang Kai meningkat dengan cepat, seolah-olah mereka berada di dua dunia yang berbeda. Tetapi pada saat berikutnya, jarak di antara mereka dipulihkan dan ketika mereka berdua kembali sadar, mereka tidak bergerak sama sekali. Perasaan distorsi ruang ini menyebabkan mereka berdua berkeringat dingin. Ini adalah hukum luar angkasa. Kekuatan hukum hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah mencapai alam kaisar. Bakat Xiao Bai luar biasa, dan bahkan ketika dia masih dalam kandungan ibunya, dia telah menunjukkan bakat seperti itu. Aku benar-benar tidak tega menyia-nyiakan batu giok yang belum dipoles ini, jadi inilah yang terjadi selanjutnya. Zhao Ya mengangguk dan tiba-tiba mengerti, sebenarnya, murid yang ingin diambil guru selama bertahun-tahun ini selalu menjadi saudara Xiao Bai. Yang Kai tersenyum, Xiao Bai memiliki kesempatan untuk mewarisi warisanku, begitu juga kamu. Aku, Zhao Ya tercengang,
Aku belum pernah merasakan kekuatan seperti itu sebelumnya.